Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para guru, para orang tua yang hadir di pagi hari ini, kita doakan semoga selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Seluruh jamaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat di Masjid Al-Muqarrabin ini, kita doakan semoga selalu diberikan oleh Allah kekuatan istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya, yang selalu kita teladani dari seluruh aspek kehidupannya. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan berikutnya adalah fi sifati amanatihi sallallahu alaihi wasallam wa sidqihi, mencerahkan tentang sifat amanahnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sidqihi, dan sifat kejujurannya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam keterangan lain bahwa semua anbiya wal mursalin mempunyai sifat wajib, di antara sifat wajib itu adalah sifat amanah ataupun sifat siddiqah. Antara sifat jujur, sifat amanah itu bagian dari sifat wajib yang harus ada dimiliki setiap para anbiya wal mursalin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanan nas wa asdaqahum lahjatan mundu kana. Dijelaskan bahwa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini manusia yang paling terpercaya, dan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kemuliaan, manusia yang paling sidik, paling jujur di dalam beliau berbicara sejak beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara manusia yang ada di alam jagat raya ini, yang paling terpercayanya manusia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling jujurnya manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang sifat yang semacam itu memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadanya. Karena beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling a'zam, yang paling agra, dari junjungan dari seluruh keturunan Nabiuna Adam alaihissalam. Yang paling afdal, yang paling mulia adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dibicarakan bahwa beliau adalah, dibicarakan tentang sifat amanah beliau, berarti Nabi Muhammad adalah manusia yang paling amanah di antara yang telah Allah ciptakan di alam jagat raya. Kemudian Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paling siddiqah, paling jujur di dalam tutur katanya, di dalam kehidupan umat manusia di alam jagat raya ini, karena memang beliau dijadikan oleh Allah sebagai junjungan dari
seluruh keturunan Nabiuna Adam, artinya dari makhluk manusia itu. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam memberikan dalil menunjukkan bahwa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling jujur di dalam Al-Qur'an, tepatnya adalah surat Takwir. Apa yang dinyatakan oleh Allah? Muta'in sama amin. Nabiuna Muhammad itu adalah muta', orang yang selalu ditaati. Orang yang selalu ditaati karena menjadikan junjungan, menjadikan seorang rasul, menjadikan seorang nabi yang diikuti. Semua langkah-langkahnya adalah diikuti. Maka Allah memberikan satu gelar kepada Nabi Muhammad, muta', orang yang selalu ditaati. Ditaati oleh siapa? Pada saat itu ya, minal ashabih, dari para sahabat-sahabatnya, kemudian sampai kepada umatnya hingga saat ini. Bahkan pada saat itu juga dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dijadikan sebagai imam waktu di Masjidil Aqsa. Siapa di antara yang mengikuti pada saat Nabi Muhammad perjalanan melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa ini? Yang terus mengantarkan, mendampingi Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Allah tunjukkan keagungannya, kekuasaannya, keberkahannya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah di Masjidil Aqsa. Di situ Nabi Muhammad menyaksikan penuh dengan jamaah di Masjidil Aqsa itu. Di antaranya adalah jamaah-jamaah dengan keagungan kekuasaan Allah, yakni para nabi-nabi yang telah diutus sebelumnya, yang secara zahir, secara fisik dalam perjalanan beliau sudah wafat dalam sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Akan tetapi pada saat itu Allah wujudkan kembali, kemudian mereka berkumpul di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad dipegang tangan mulia beliau oleh malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi Muhammad langsung dituntun oleh malaikat Jibril langsung menjadi imam. Ini adalah orang yang ditaati. Kalau menjadi orang imam ditaati. Sifat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad disebut dengan adalah Al-Amin, summa amin, orang yang sangat terpercaya. Aksarul mufassirina ala annahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernyataan Allah di dalam surat At-Takwir, muta'in sama amin, aksarul mufassirin, kebanyakan dari para mufassir menerangkan tentang ayat tersebut adalah khitab tersebut siapa? Ala annahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut muta' amin itu adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelar yang Allah sebutkan tersebut muta'in sama amin itu adalah kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat tusammihi Quraisyun qabla nubuwwatihi al-amin. Kemudian bangsa Quraisy yang dikenal, kalau kita melihat disebutkan dalam catatan sejarah, orang-orang di Mekah pada saat itu disebutkan dalam catatan sejarah adalah disebut dengan jahiliyah. Di sana ada bangsa Quraisy. Di dalam bangsa Quraisy nanti ada suku-suku banyak sekali, ya. Ada Bani Nadir, Bani Muthalib, banyak sekali suku-suku yang ada. Semuanya dari bangsa Quraisy kulluh, semuanya nggak ada yang tertinggal, semuanya menyebut Nabi Muhammad mulai beliau itu masa kanak-kanaknya, masa kecilnya, sampai qabla bi'tsah, sebelum diutus, semua kalau ngasih gelar kepada Nabi Muhammad itu dengan sebutan Al-Amin. Semuanya. Padahal mereka adalah disebutnya adalah minal jahiliyah, ya, minal musyrikin,
minal kafirin. Mereka ada kelompok-kelompok ini adalah orang yang ingkar. Ada yang mereka menyekutukan Allah dengan menyembah kepada selain Allah. Mereka punya patung-patung yang mereka bikin yang diyakini sebagai Tuhan, bermacam-macam nama. Ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, kemudian ada Ailah, ada Isaf. Semua yang dikasih nama-nama mereka adalah menyembah kepada patung-patung itu. Tapi ketika ditanyakan, ketika mereka menjuluki Nabi, menggelari Nabi Muhammad SAW, sebutannya Al-Amin. Ini adalah sifat terpercayanya Nabi Muhammad SAW. Mereka semua mengakui dalam sifat Al-Amin, sifat terpercayanya Nabi Muhammad SAW. Wala makhtalafu inda bina'il Ka'bah fi man yadha'ul hajara hakamu awla dahilin alaihim fa idza bin nabi sallallahu alaihi wasallam dahilun wa dzalika qabla nubuwwatihi faqalu hadza Muhammadun al-amin qad radina bih. Pernah terjadi pada saat perselisihan di antara pembesar-pembesar Quraisy, para bangsawan-bangsawan pada masa itu, tokoh-tokoh masa itu, ketika dibangunlah Baitullah. Pada saat Baitullah, Ka'batullah ini dibangun, kemudian pada saat itu untuk meletakkan Hajarul Aswad. Jadi mereka istilahnya ya tanazzaun, mereka rebutan, mereka terjadi perselisihan. Nanti siapa yang punya hak untuk meletakkan Hajarul Aswad? Ketika mereka terjadi perselisihan yang demikian, kemudian hakamu awwala dahilin alaihim, sehingga menjadi keputusan siapa nanti yang pertama kali masuk di Baitullah, yakni di Ka'bah tersebut, maka dia nanti yang punya hak untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Kemudian udah disepakati demikian, akhirnya apa? Mereka semua mempersiapkan diri untuk bisa duluan. Semua usaha untuk bisa duluan masuk di masjid, biar nanti bisa meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya tersebut. Kemudian ketika mereka berusaha secara maksimal ingin masuk terlebih dahulu ke masjid, bisa meletakkan Hajarul Aswad, faida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dahilun. Pada saat mereka masuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada di dalam masjid. Semua tertinggal, semua terkalahkan dengan posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang paling duluan ada di masjid tersebut. Dan peristiwa ini adalah qabla bi'tsati atau qabla nubuwati, sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi. Faqalu, ketika sudah terjadi Nabi Muhammad yang duluan berada di masjid, faqalu, mereka berkata, hadza Muhammadun amin. Mereka semua sepakat, ini orang terpercaya betul. Apa yang dikatakan, apa yang sampaikan, ide-ide, pemikiran apapun selalu terpercaya. Ya. Cara untuk memberikan keputusan itu begitu bijaksana dan indah. Maka semua mereka menggelari ini orang yang betul-betul terpercaya. Terus apa sikap mereka? Kemudian kalau kondisi yang semacam ini ternyata yang paling duluan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dipercaya oleh mereka, yang terpercaya oleh mereka, apa semua jawabannya? Qad radina bik. Kami semua rela sudah. Enggak ada yang bantah lagi sudah. Jadi kalau Nabi Muhammad yang akan meletakkannya, kami semua rela. Padahal dia rebutan.
Pada saat itu terjadi perselisihan yang sangat sengit karena mereka kepingin punya posisi, ingin punya kedudukan untuk bisa meletakkan Hajar Aswad di posisi Ka'bah itu. Kemudian bagaimana bijaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan, untuk menghargai mereka pembesar-pembesar itu, biar tetap dalam punya posisi dihormati, ya, harkat kedudukannya biar tidak sama sekali tergeser sedikit pun. Kemudian Nabi Muhammad dengan dalam catatan sejarah bawa rida itu Pak, ya, kain yang semacam ini yang panjang luas, kemudian digelarlah kain itu, kemudian semua para pembesar-pembesar yang kepingin meletakkan itu tadi, kemudian mereka disuruh pegang pinggirnya, semua dipegang sama mereka, jadi nggak ada satupun yang mereka itu nggak dikasih kesempatan. Ya, kalau seperti ini dipegangin semua megang, kemudian batunya ditaruh di tengah-tengah, kemudian mendekatlah dibawa ke posisi baru baginda Nabi yang meletakkan. Begitu indahnya beliau memberikan contoh, ya, tidak sama sekali beliau mengurangi harkat martabat kedudukan mereka yang punya posisi. Maka beliau pernah mengeluarkan dalam satu hadis, beliau menyatakan bahwa diperintahkan kita meletakkan seseorang itu pada kedudukannya, ya. Jadi jangan sampai meletakkan kedudukan atau posisi seseorang yang itu memang bukan pada tempatnya. Nanti itu juga akan menjadikan sesuatu yang tidak baik, bahkan bisa nanti terjadi sebuah kezaliman bagi orang tersebut, ya. Itu sifat terpercayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semuanya islah, semuanya ridha dengan yang meletakkan Hajarul Aswad itu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tetap memuliakan mereka dengan cara para pembesar-pembesar, para bangsawan, para sesepuh itu disuruh ikut bersama-sama memegangi rida tersebut yang ada di dalamnya adalah batu Hajarul Aswad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la aminun fis samai aminun fil ardi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang sebuah kedudukan gelar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu demi Allah, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku la aminun terpercaya fis samai di langit, artinya di langit adalah fil malakut, di dalam kehidupan atau alamnya malaikat. Karena memang kenapa kok Nabi Muhammad diberikan gelar terpercaya di kalangan kehidupan malaikat? Ya, bukti dari itu semua kan Allah Subhanahu wa taala yang mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima yakni Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang membawa Quran siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Sedangkan malaikat Jibril itu siapa? Ya, boleh dikatakan rajanya malaikat, pimpinannya para malaikat. Ya, pimpinannya malaikat percaya kepada Nabi. Ya, memberikan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi. Maka Nabi Muhammad terpercaya di kalangan para malaikat dan beliau terpercaya di kalangan kehidupan makhluk di alam bumi ini. Ya. Banyak cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu hebatnya di dalam kepercayaannya. Wa warada ana Aba Jahlin qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam inna la nukadzibuka wa ma anta fina bimukadzibi walakin nukadzibu bima ji'ta bih. Wa anzalallahu fa innahum la yukadzibunaka walakinna dzalimina bi ayatillahi yajhadun. Sampai orang yang menghalangi Nabi ini paling hebat.
Abu Jahal, Abu Lahab, ini kan orang-orang yang Masya Allah di dalam menghalangi dakwahnya Nabi, orang dekat Nabi tapi punya usaha-usaha untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai dinyatakan Abu Jahal itu menyatakan, inna la nukadzibuka Muhammad, aku ini gak pernah mendustakan kamu. Jadi Abu Jahal menyatakan, aku ini gak pernah mendustakan kamu, ya. Individunya Nabi itu gak pernah, boleh dikatakan Abu Jahal itu gak pernah terjadi dalam dirinya gak percaya dengan Nabi Muhammad, itu enggak. Jadi percaya penuh kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian walakin nukadzibu bima ji'ta bih, tapi yang aku itu ingkari, yang aku gak mau percaya itu yang kamu bawa itu. Jadi ajaran Allahnya itu yang dia gak mau percaya. Jadi kalau Nabi Muhammadnya dipercaya betul, ya, karena Abu Jahal tahu betul dari kecil bagaimana Nabi Muhammad, ya, dari masa kanak-kanaknya terus menganjak kepada menuju kepada masa dewasa, gak pernah ketemu sifat yang disebut kadzib atau berbohong yang datang dari sifatnya Nabi nempel di situ. Gak ada cerita. Orang-orang semua yang menyaksikan kehidupannya Nabi Muhammad gak pernah menyaksikan kalau Nabi Muhammad pernah melakukan sifat yang tercela kadzib itu. Maka ini menyatakan, aku itu percaya penuh dengan kamu Muhammad, tapi yang kamu bawa itu loh yang aku gak mau percaya. Ya sebenarnya kan mendustakan juga itu, tapi ya hakikatnya yang dia ingkari itu adalah pernyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa diperintahkan untuk iman kepada Allah, diperintahkan untuk tunduk patuh kepada Allah, itu yang diingkari mereka. Tapi hakikat di balik itu tentang individunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipercaya itu Abu Jahal sama Nabi Muhammad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat yang berada di dalam Quran surat Al-An'am, kama qala ta'ala, fa innahum la yukadzibunaka walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada Nabi Muhammad, fa innahum, sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah pada masa itu, la yukadzibunaka, mereka tidak mendustakanmu Muhammad Rasul, walakin, akan tetapi, adz-dzalimun, orang-orang yang melakukan kezaliman kepada diri mereka tersebut, yang tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebenarnya orang-orang yang zalim itu adalah bi ayatillah, dengan ayat-ayatnya Allah itu yadhadun, mereka yang menyatakan bahwa yadhaduna, mereka adalah menentangnya. Jadi mereka dengan diri Nabi Muhammad itu percaya, tapi dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tentang ayat-ayat Allah itu yang mereka dustakan. Dia nggak mau mempercayai tentang ayat-ayat Allah, nggak mau kalau mereka itu dikenalkan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Ardi, zat yang menguasai alam jagat raya, itu yang mereka tidak mau. Wakila, dikatakan, innal Ahnasa bin Syarif laqiya Aba Jahlin yauma Badrin, faqala lahu ya Abil Hakam, laisa huna ghairi wa ghairuka yasma'u kalamana, tuhbirni an Muhammadin shadiqun au kadhibun. Faqala Abu Jahlin, inna Muhammad la shadiqun wa ma kadzaba Muhammadun qattu. Ya. Pernah ini Pak, artinya sama-sama tokoh besar pada saat itu dalam terjadi, ya, antara Ahnas dengan Abu Jahal. Ini dalam peristiwa perang Badar. Kemudian Ahnas itu bertanya, wahai Ahnas, apa Abu Jahal, sekarang kita cuma berdua, nggak ada orang lagi deh, ya, kita berdua ini, coba ngobrol dari hati ke hati. Sampai dengan Nathan menyatakan, Ahnas menyatakan, laisa huna ghairi, gak ada lagi selain saya, wa ghairuka, dan kamu, yasma'u kalamin, yang gak ada lagi yang dengerin kata-kata kita berdua aja, ya. Coba
aku ingin tahu jawaban kamu itu. Ceritakan sedikit aja kepadaku tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan menyatakan an Muhammadin, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Pertanyaan Anas ini gimana? Kepada Abu Jahal, ya. Disebutkan han Muhammadun shadiqun aw kadzibun. Gimana? Aku pengen tanya sama kamu, coba ucapin yang jujur. Kita gak ada orang lagi kecuali kita berdua. Ini rahasia kita berdua deh. Coba kamu ngomong jujur tentang Nabi Muhammad itu gimana gitu. Dia ini shadiqun, orang yang benar, yang terpercaya, yang ucapannya benar, atau orang yang bohong. Jadi Abu Jahal itu dites benar sama kawannya yang namanya Ahnas itu. Faqala Abu Jahlin inna Muhammad la shadiq. Jawabnya, sesungguhnya Muhammad itu benar-benar orang jujur, bukan orang bohong, nggak mungkin. Jadi dia sebenarnya 100% ya, percaya betul kalau apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Sampai dikatakan lagi sambungan dari kata-katanya Abu Jahal apa? Wa ma kadzaba Muhammadun qattun. Muhammad tidak akan pernah terjadi dia berbohong. Itu pengakuannya Abu Jahal yang menghalangi dakwahnya Nabi, yang menghalangi orang-orang ikut masuk ke agama Islam. Dalam hakikatnya, di dalam hatinya itu punya keyakinan tentang Nabi Muhammad itu shadiq, orang yang jujur, aminun, orang yang terpercaya, ya. Jadi yang didustakan itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya. Dan juga mereka sebenarnya apa faktor-faktor kenapa mereka mendustakannya? Karena memang dari dulunya mereka sudah disesatkan oleh syaitan, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk penyembahan kepada berhala-berhala, ya. Kemudian tiba-tiba kedatangan Nabi Muhammad, kalau dia berubah ya boleh dikatakan ego, gengsi, ya, kok tiba-tiba berubah. Maka dia mempertahankan nilai-nilai yang mereka dakwahkan sebelumnya, yaitu penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'ala Hiraqlu anhu sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan. Faqala hal kuntum tattahimunahu bil kidwi qabla ayyakula maqala qala la. Jadi ketika mereka itu seorang yang asalnya adalah mereka belum beriman ditanyain, apakah kamu itu ada perasaan sebenarnya apa dalam hatinya itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu ada sifat bohong. Hakikatnya di dalam diri mereka itu tidak ada, karena tahu sejarah dari masa kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang siddiqah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang terpercaya. Wa qala Nadhr bin al-Harits li Quraisyin qad kana Muhammadun fikum gulaman hadasan ardhakum fikum wa astaqakum haditha wa a'dhamakum amanah hatta idza ra'aitum fi sughaihi as-sayba wa ja'akum bima ja'akum bihi. Sampai dinyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di bumi yang ada di mana mereka itu berdomisili pada saat itu, kata Harits, tidak ada orang yang paling jujur dalam ucapannya kecuali Nabi Muhammad. Jadi mereka sampai menggambarkan, boleh dikata di tempat di mana berdomisili mereka, tidak ada orang yang lebih jujur lagi daripada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah orang yang paling jujur. Kemudian yang kedua, dinyatakan juga oleh Harits bahwa Nabi Muhammad itu orang yang paling menjunjung tinggi tentang amanah. Ya, kalau diberikan amanat, Nabi Muhammad paling menjunjung tinggi amanat tersebut. Maka pada saat kisah ketika Nabi Muhammad SAW mau berhijrah atas perintahnya Allah, itu ada beberapa amanah itu dilimpahkan kepada ya Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi sebelum beliau berangkat, ada beberapa titipan-titipan yang pada saat itu dititipkan kepada Nabi Muhammad, maka titipan itu dilimpahkan kepada Imam Ali untuk mengembalikan, menyampaikan kepada orang-orang yang nitip. Ini sifat terpercayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Kemudian la wallahi ma huwa, ya, wa fi hadisin Ali radhiyallahu anhu fi wasfihi alaihi salatu wasalam ahdakun nasi lahjatan, yaitu dinyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pernyataan Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang paling jujur di dalam perkataan adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, itu sekelumit tentang sifat amanah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat siddiqah, kejujuran Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dua sifat ini bisa kita ambil contoh di dalam kehidupan kita, di dalam kita berbicara, di dalam kita memegang amanat yang Allah amanatkan kepada kita. Semoga kita bisa mencontoh kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat tuballighuna aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wa afina wal muslimin wa akhfatna wal muslimin ina iyahum syarri masaibid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.